Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana alaina binikmatil Islam wal iman. Salatan wa salaman ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman. Amma ba'du, sahabat BIM yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, episode kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meneladani para sahabat, para tabi'in, yang para sahabat dan tabi'in adalah murid-murid beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita teladani sehingga kita bisa memberikan sebuah mencari sebuah pelajaran dari perjalanan beliau. Sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semua keluarga besar BIM, sahabat-sahabat BIM mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, dulu pada musim haji ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau menunaikan ibadah haji bersama dengan teman-temannya, bersama dengan rombongannya. Kemudian setelah selesai semua rangkaian ibadah haji, beliau masih berada di tanah haram, berada di Masjidil Haram. Sehingga pada suatu malam beliau tertidur. Kemudian dalam tidurnya tersebut bermimpi dan melihat dua malaikat yang turun dari langit. Seraya dua malaikat itu saling dialog. Yang satu menanyakan berapa jumlah jamaah haji pada tahun ini. Kemudian yang lain menjawab 600.000. Yang selanjutnya bertanya, dari jumlah tersebut berapa yang diterima Allah hajinya? Yang satunya lagi menjawab, tidak ada satupun hajinya mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak ada seorang hamba Allah yang berada di Damaskus yang bernama Muafiq. Sahabat BIM, kemudian setelah Imam Abdullah bin Mubarak terjaga dari tidurnya, beliau merenung berpikir, apa kelebihan seorang Muafiq yang pada musim haji ini tidak ikut haji, tidak bisa berangkat haji bahkan di Damaskus, tapi bisa memberikan pertolongan kepada semua jamaah haji sehingga hajinya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat BIM, kemudian Imam Abdul Mubarak berangkat bergegas pulang. Sesampainya di rumah, beliau langsung menuju kota Damaskus dan mencari sebagaimana yang ada dalam mimpinya, yaitu seorang ulama yang bernama Muafiq. Setelah perjalanan jauh yang ditempuh, kemudian alhamdulillah Abdullah bin Mubarak bertemu dengan seorang yang dicari, yaitu Muafiq. Singkat cerita sahabat BIM, ketika Abdullah bin Mubarak bertemu dengan Muafiq, beliau seraya menanyakan, ya Muafiq, wahai Kiai Muafiq, kebaikan apa yang panjenengan perbuat sehingga punya derajat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga panjenengan bisa memberi pertolongan kepada semua jamaah haji yang hadir, yang ikut beribadah pada tahun ini. Sahabat BIM yang dirahmati Allah, kemudian Muafiq bertanya dan menjawab, dari mana panjenengan bisa mengetahui ini semuanya? Kemudian
Imam Abdullah bin Mubarak, saya pada saat musim haji berada di Mekah dan tertidur bermimpi, kemudian saya mencari panjenengan ini. Kemudian Imam Muwafiq mengatakan, saya juga ingin haji pada tahun ini. Saya juga ingin melaksanakan ibadah haji seperti panjenengan semuanya. Namun karena saya adalah hanya seorang penjahit sandal, seorang penjahit sepatu, mungkin biaya saya belum mencukupi karena baru terkumpul sekitar 300 dirham. Subhanallah, seorang yang hanya mempunyai pekerjaan penjahit sepatu bisa mengumpulkan uang sebesar senilai 300 dinar. Subhanallah. Namun ketika saya ingin berangkat bersama dengan para jamaah yang lain, ternyata istri saya mengandung, hamil, dan pada suatu saat merasakan, mencium bau masakan tetangga, sehingga istri saya minta saya untuk memohon masakan dari tetangga tersebut. Kemudian saya berangkat menuju rumah tetangga tersebut. Setelah saya ketok pintu, seorang ibu keluar dan menanyakan, siapa panjenengan? Saya menjawab, saya Muwafiq. Sedang masak apa panjenengan ibu? Sehingga istri saya mencium bau masakan panjenengan dan ingin merasakan masakan tersebut. Kemudian seorang janda itu berkata, wahai Imam Muwafiq, kalau masakan yang saya masak ini halal bagi saya dan keluarga, tapi haram bagi panjenengan. Mengapa? Karena saya hidup bersama anak yatim, anak-anak saya yatim. Sudah 3 hari ini tidak makan. Kemudian saya keluar dari rumah, terus keluar dari rumah, dan menemukan bangkai khimar. Kemudian saya ambil daging itu dan saya masak untuk keluarga dan anak-anak yatim saya. Maka itulah saya mengatakan, yang saya masak ini halal bagi saya dan keluarga, tapi haram bagi panjenengan. Sebab sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang saya masak adalah bangkai. Kemudian mendengar jawaban dari seorang perempuan yang tua tadi, Imam Muwafiq bergegas pulang. Langsung uang 300 dinar yang asalnya akan digunakan untuk berangkat ibadah haji diambil semuanya dan diserahkan kepada seorang janda bersama anak-anak yatim yang ada di rumah. Setelah sampai lagi di rumah ibu janda tadi, Imam Muwafiq mengatakan, wahai ibu, gunakan uang ini untuk makan panjenengan bersama keluarga panjenengan. Mudah-mudahan bisa mencukupi kebutuhan panjenengan dan anak-anak yatim yang menjadi tanggungan panjenengan. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah uang itu diterima, pulanglah Imam Muwafiq ke rumahnya dan bercerita dengan istrinya sebagaimana yang disampaikan oleh ibu tua tadi. Dan akhirnya istri dari Muwafiq pun menerima dan mendukung apa yang dilakukan oleh sang suami. Sahabat yang dirahmati Allah, dari cuplikan cerita tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa kebutuhan sosial tetangga kita, sedekah sosial kita tidak kalah nilainya dengan orang yang naik haji. Bagaimana Kiai Muwafiq yang tidak berangkat haji pada tahun itu, tapi dengan sosial yang tinggi, dengan kepedulian tetangga yang tidak mampu, beliau justru diangkat derajatnya oleh Allah, bisa memberikan syafaat kepada orang-orang
yang melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, dari pelajaran ini bisa kita ambil lagi pelajaran, bisa kita ambil sebuah nilai yang luar biasa. Kepedulian sosial, kepekaan sosial terhadap lingkungan kita. Justru itu membuahkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya kita kaya raya, tapi orang di sekeliling kita, tetangga kita dalam keadaan kurang? Apa artinya kita menumpuk harta benda, tapi kalau orang-orang yang ada di sekitar kita justru kelaparan? Maka di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kalau kita mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir, maka kita hendaklah memuliakan tetangga kita. Maka kita dikatakan baik kalau memang tetangga yang mengatakan baik. Kita dinilai jelek, itu juga penilaian dari tetangga. Tetanggalah yang tahu kita semuanya, apakah kita termasuk orang yang baik atau orang yang akan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan cerita yang singkat tadi akan membuka hati kita. Bukan berarti kita tidak mementingkan haji, bukan. Tapi ayolah kita menyeimbangkan antara ibadah mahdhah dan ibadah sosial. Ketika kedua-duanya itu bisa kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah sehingga kita bisa menerima pelajaran dari kisah yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan demikian. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.